Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, teman sekalian dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, selalu diberikan kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat, sehat dunia, sehat akhirat, sehat badannya, sehat jiwa raganya, semoga dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah barokah, dan kita semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbil alamin. Tentu mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil. Mari kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yuhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul razikin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pada pagi yang cerah ini, yang indah ini, saya ingin menyampaikan tentang makna muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah yaitu mengevaluasi diri atau meneliti perbuatan kita sendiri pada perbuatan kita pada masa lalu, pada masa ini. Apakah itu
merupakan perbuatan, apakah itu merupakan perbuatan baik ya, ataupun perbuatan jelek ya, apakah perbuatan baik maupun perbuatan jelek, maka perlu kita evaluasi diri atau kita teliti, kita evaluasi lagi masa lalu, masa kini, dan itu untuk apa? Untuk tentunya dengan muhasabah ini tujuannya untuk agar kita bisa lebih baik lagi, agar perbuatan kita ke depan di masa mendatang kita bisa lebih baik lagi dan kita bisa meningkatkan pada masa mendatang, baik kualitasnya maupun kuantitasnya, baik kualitasnya maupun jumlahnya, ya jumlahnya dengan jumlah kebaikannya, ya untuk itu dengan muhasabah perbuatan yang buruk pada masa lalu, maka tidak perlu kita ulangi lagi, tidak perlu kita ulangi lagi di masa depan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka dengan muhasabah hari esok, harapannya hari esok kita akan lebih baik. Dengan muhasabah harapannya hari esok hari lebih baik dari hari ini, dan hari esok tidak hanya di akhirat tapi hari esok di dunia tentunya juga demikian, sebagaimana hari esok di dunia maupun hari esok di akhirat. Sebagaimana Umar Ibn Khattab pernah berkata, yang maknanya hendaklah kalian menghisap, mengintrospeksi diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah kata, kita hendaknya menghisap diri kita sendiri sebelum hisaban dari Allah itu sudah datang. Allah Subhanahu wa taala juga juga berfirman dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya, untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasr ayat 18. Maka dari ayat tersebut kita bisa mengetahui, kita bisa diperintahkan untuk apa? Untuk selalu mengevaluasi diri, yaitu dari ayat tersebut kita bahwasanya perbuatan yang dapat atau bisa menghubungkan antara masa lalu dan masa depan sehingga bisa menjadi lebih baik, yaitu apa? Dengan introspeksi diri atau evaluasi diri, atau dalam bahasa Arabnya yang terkenal yaitu dengan bahasa muhasabah diri, ya. Maka dapat kita cermati, maka minimal ada hikmah ya di balik di muhasabah itu. Yang hikmah yang pertama yaitu kita menjadi sosok pembelajar, kita menjadi pribadi pembelajar, ya. Jadi orang yang sering muhasabah, mereka termasuk orang yang rajin, termasuk mereka yang rajin rajin mereka yang rajin muhasabah sesungguhnya merupakan sosok pembelajar. Dan kita memang dituntut untuk menjadi pembelajar sejati sepanjang hayat, sepanjang kita masih dalam kehidupan ini, maka kita harus selalu menjadi pembelajar. Belajar dari banyak kisah-kisah Al-Quran yang harus menjadi bahan pembelajaran, peringatan ke depan, dan sosok pembelajar yang terkenal dengan apa? Ulul albab, yang mampu belajar dari kisah-kisah pada kisah-kisah masa lalu. Yang untuk itu kita bisa ambil pelajaran-pelajaran untuk kehidupan kita, baik itu kita belajar dari diri kita sendiri ataupun kita bisa belajar dari sejarah. Sebagaimana Quran surat Yusuf ayat 111 yang maknanya sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Ya. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar yang sebelumnya merinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ya, Al-Quran bukan dibuat-buat, tapi ini betul-betul benar ya. Untuk itu kita bisa ambil pembelajaran dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Maka sosok pembelajar yang sesungguhnya, yang sejati adalah sosok yang selalu berpikir dan terus berpikir sehingga mampu mengakumulasi ya ilmu yang didapatnya untuk diamalkan. Itulah mengapa Allah SAW meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Tidak lain karena orang-orang yang berilmu itulah yang diharapkan bisa terus menebar rahmat di muka bumi. Orang-orang yang berilmu lah yang merancang arah perubahan sosial di masa depan.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Maknanya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Sosok ulul albab yang pembelajar ini merupakan yang sangat diharapkan perannya dalam menyampaikan, dalam transformasi, dalam kepemimpinan, dalam transformasi bangsa. Oleh karena itu di era yang serba cepat ini, 4.0, 5.0 ini, yang serba cepat ini, yang penuh dengan ketidakpastian ini, maka sosok pembelajar yang juga harus gimana ya, saya sebagai sosok yang adaptif, ya, adaptif dengan pola pikir yang tumbuh atau grow mindset, yang terus memacu keterampilannya, skillnya, kompetensinya, kompetensi barunya, kemudian selalu mau belajar, agility yang tinggi, selalu mengikuti perkembangan cepat, ya, sat-sat wat-wat, ya, selalu mengikuti perkembangan yang ada, kemampuan yang kecepatan belajar yang tinggi. Ini sangat penting agar bisa berperan menjadi trendsetter perubahan, karena inilah yang diharapkan dalam kondisi ini, belajar. Kemudian makna muhasabah juga sebagai ikhtiar kita bisa menjadi lebih baik di masa mendatang. Karena dengan muhasabah mengandung makna, karena untuk mengetahui kesuksesan masa depan kita perlu namanya orientasi pada masa depan. Orientasinya apa? Tujuannya apa? Dan tujuan evaluasi itu adalah untuk agar kita menjadi lebih baik daripada masa mendatang. Kehidupan kita juga ingin yang lebih baik di masa mendatang. Maka ada dua dimensi masa depan, yaitu masa depan di dunia dan masa depan akhirat. Al-Quran ayat 18 ya, yaitu tentang wal asr, ya, wal asr, itu tentang bagaimana kita tentang keseimbangan masa depan dunia dan masa depan akhirat, sebagaimana doa yang sering kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan agar kita selalu mendapatkan perlindungan dari pemeliharaan dari api neraka, dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita selalu berdoa agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Itulah, maka itu termasuk orientasi ke depan. Maka dunia adalah jembatan, kehidupan adalah sebagai jembatan menuju akhirat. Karena itu kehidupan dunia pun tidak boleh ditinggalkan. Marilah kita perhatikan Al-Quran, Quran Al-Jumu'ah ayat 10, maknanya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ya, itu ya. Setelah kita ibadah, kita tidak melupakan pekerja. Maka juga dicarikan, juga diterangkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 11 yang maknanya, maka cara rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah, hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan, ya. Ditambahkan lagi di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang maknanya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Jadi kita mengejar akhirat, namun kita juga tidak melupakan kehidupan dunia. Maka dengan demikian, maka kita berburu dunia, tidak perlu melupakan akhirat, malah kita ingat bahwa
bagaimana kisah Korun yang hidupnya berlimpahan namun akhirnya binasa. Bagaimana binasa? Karena Korun adalah orang yang dulunya itu orang yang soleh, dalam kondisi miskin, kemudian minta tolong kepada Nabi Musa untuk mendoakan agar menjadi kaya. Namun setelah menjadi kaya raya, ia menjadi sombong dan ia meninggalkan, Korun meninggalkan ibadah serta tidak lagi peduli dengan sesama. Maka jadi ini maka ayat ini mengingatkan kita untuk perlunya kita keseimbangan antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, di Quran surat di Yasin 12 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan berkas-berkas mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas Lauhul Mahfuz. Yasin ayat 12. Maka dari ayat tadi semakin menegaskan bahwa apa yang kita kerjakan di dunia adalah investasi untuk akhirat. Artinya kehidupan akhirat ini atau kehidupan akhirat kita adalah sangat tergantung dari apa yang kita kerjakan di dunia ini, ya, atau investasi kita dari dunia ini. Oleh karena itu di dunia ini malah kita dituntut untuk mampu menciptakan masa depan dengan mampu menciptakan masa depan yang artinya kita harus mampu menciptakan masa depan, dan dengan menciptakan masa depan berarti kita akan menjadi penentu penentu perubahan kehidupan dunia ini dan penentu kehidupan kita di akhirat nanti. Bukankah misi kehidupan dunia ini yaitu rahmatan lil alamin sesungguhnya adalah sebuah misi mulia untuk menciptakan tatanan perubahan menuju menjadi pribadi, menjadi kelebih baikan dan kemajuan kehidupan dunia maupun akhirat. Kemudian muhasabah juga menjadikan diri kita itu menjadi pribadi yang memiliki jiwa berprestasi. Kenapa? Karena dengan muhasabah diri akhirnya mendorong seseorang untuk menghasilkan kebaikan, kemanfaatan, menjadi pribadi yang termotivasi untuk terus berprestasi karena terus berupaya belajar dari masa lalu untuk menjadi lebih baik menjadi di masa-masa yang mendatang. Orang yang berprestasi mereka yaitu yang selalu belajar dari masa lalu, baik masa lalu dirinya maupun masa lalu dari sejarah dari orang lain. Mereka belajar dari siapapun, dari orang lain juga, dari dirinya sendiri, dari orang lain dimanapun dia selalu belajar untuk menjadi lebih baik. Juga mereka orang yang berprestasi adalah yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sangat detail dan akurat dalam mencatat setiap kebaikan hambanya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga telah berfirman dalam Quran surat Al-Zazalah ayat 7-8. Maknanya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ya, itu maka ini sangat jelas sekali orang yang bermuhasabah sama dengan mereka yang selalu berprestasi. Yaitu orang berprestasi kenapa? Karena orang berprestasi adalah ingin terus bergerak ke depan dan berada dalam rel kemajuan, dalam jalur kemajuan, dalam lintasan, dalam alur alur yang benar dalam kemajuan, maka selalu bergerak, selalu membuat orientasi yang bergerak maju, yang jelas, yang didasari pada minimal yang pertama yaitu menjalankan fungsi manusia. Yang pertama yaitu apa? Menjalankan fungsi manusia, yaitu khalifah di muka bumi ya, yang harus memakmurkan dan sekaligus menjaga kehidupan dunia dari kerusakan. Ya, ya. Orientasi yang maju akan kesuksesan tanggung jawab manusia yang memang diciptakan untuk menjaga bumi, karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang dikaruniai kelebihan daripada makhluk lainnya, ya. Terus kemudian orientasi yang kedua yaitu sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya, karena kita karena dengan nikmat kehidupan, nikmat kemerdekaan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menjadikan dengan kita mensyukuri, kita akhirnya menjadikan nikmat itu semakin nikmat itu semakin besar. Dengan kita mensyukuri rasa nikmat itu semakin besar, ditambah lagi, ditambah lagi.
menjadi akumulasi, menjadi semakin membesar. Manakala kita selalu mensyukurinya dengan jiwa dan tindakan yang nyata, maka menjadi impact-nya, dampaknya semakin terasa. Apabila kita bersyukur, maka bertambah nikmatnya, tambah nikmat. Itulah ya, sebagaimana memang telah diterangkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ya, maka orang yang berprestasi adalah tanda orang yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Oleh karena itu, termasuk orang yang muhasabah itu juga tanda orang yang bersyukur. Oleh karena itu, orang yang berprestasi pada akhirnya adalah orang-orang yang memperoleh nikmat lebih. Apabila kita juga ingat kata-kata mutiara yang yang artinya barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin, maka dia termasuk terlaknat, ya. Naudzubillahi min dzalik. Maka orang yang beruntung, orang yang berprestasi adalah orang yang memperoleh nikmat lebih. Dan sebenarnya disinilah kita semakin memahami bahwa barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tambah bersyukur kita dengan muhasabah diri. Kita semakin menambah bersyukur, kita semakin menuju kepada kesuksesan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan dari saya pribadi. Mari semoga kita semua diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Kita doakan Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, orang tua kita, wabil khusus orang tua kita, pemimpin kita, semuanya kita doakan. Ya, orang yang berbuat baik maupun dolim kita doakan jadi orang yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an mubassa wa kuntum aswajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin yadufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi ahwabi wa abarika wa kasim min ma'in la yusaddauna anha wa la yumsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun walahmi toirim mimma yastahun wahurul ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa la tasima illa hilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim mahdud wa talhim mandud wa dilim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kasira la mahtuati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna anshanahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara maruban atroba di ashabil yamin sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin wa ashabus shimai ma ashabus shimam fi samumin wa hamim wa dhilim min yahmum la baridin wa la karim
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحديث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلا ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنشأتموه من المزن أم نحن المنشئون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم